Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan sesi ketiga mata kuliah Farmakologi Dasar Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya Nuriza Ul Azmi memasuki pertemuan ketiga pada mata kuliah ini setelah mempelajari terkait dengan farmakokinetika obat di sesi sebelumnya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai penentuan dosis dan rute pemberian obat. Nah, materi-materi yang akan dibahas pada sesi ketiga kali ini yaitu terkait dengan bagaimana penetapan dosis dan faktor yang mempengaruhi dosis seperti bioavailabilitas, bioekivalensi, loading dose, dosis lazim, dosis maksimal, dan juga dosis pemeliharaan. Kemudian kita juga akan mempelajari terkait dengan berbagai macam rute administrasi obat seperti rute oral, topikal, parenteral, rektal, dan juga inhalasi. Capaian pembelajaran dari pertemuan mata kuliah farmakologi dasar ini adalah mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip farmakologi, yaitu mengenai penentuan dosis dan juga rute pemberian obat. Setelah memahami konsep dasar dari materi ini, mahasiswa diharapkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk dapat memperdalam bahan kajian tersebut. Mari kita memasuki materi ketiga, yaitu penentuan dosis dan juga rute pemberian obat. Dalam penetapan dosis terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dosis. Dapat kita lihat pada slide berikut, terdapat beberapa faktor seperti bioavailabilitas, bioekivalensi, loading dose, dosis lazim, dosis maksimal, dan juga terdapat dosis pemeliharaan. Nah, memasuki pada faktor pertama yaitu terkait dengan bioavailabilitas, di mana bioavailabilitas ini merupakan suatu fraksi obat yang diberikan yang mencapai ke sirkulasi sistemik atau mencapai ke situs aksinya. Sebagai contoh, 100 mg obat A ketika diberikan secara oral, maka di sini pada kasus ini terdapat 70 mg obat yang dapat diabsorpsi secara utuh. Maka dari itu, pada kasus ini berapa bioavailabilitas dari obat A? Silahkan untuk semua mahasiswa dapat menghitung dari bioavailabilitas obat A tersebut. Penentuan bioavailabilitas obat penting untuk menghitung dosis obat untuk rute non-intravaskular. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bioavailabilitas seperti rute pemberian obat, sifat fisika, dan juga sifat kimia dari obat tersebut. Lalu bagaimana cara menentukan bioavailabilitas obat? Bisa kita lihat pada slide tersebut bahwa bioavailabilitas di sini bisa kita lambangkan dengan simbol F, di mana F ini dapat dihitung dengan membandingkan jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik, kemudian dibagi dengan jumlah obat yang diadministrasikan. Nah, nilai F ini di antara 0 dan 1. Nah, bagaimana untuk kasus obat prodrug? Silakan untuk setiap mahasiswa bisa mencari terkait dengan kasus produk tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi bioavailabilitas suatu obat. Kemudian untuk obat yang diberikan secara oral akan melalui suatu first pass metabolism. Nah, di sini kalian bisa memperdalam lagi terkait dengan first pass metabolism. Nah, faktor selanjutnya adalah bioekivalensi. Di sini bisa kita ilustrasikan bahwa ketika terdapat dua kesediaan obat, bisa dikatakan bioekivalen jika keduanya ini menunjukkan bioavailabilitas yang sebanding dan juga waktu yang serupa untuk mencapai konsentrasi puncak obat di dalam plasma. Nah, regimen dosis merupakan suatu perencanaan dalam pemberian obat pada suatu periode waktu. Regimen dosis yang optimal akan memberikan pencapaian tingkat terapeutik obat dalam plasma tanpa melewati minimum konsentrasi yang dapat menyebabkan toksisitas. Untuk dapat mempertahankan konsentrasi plasma dalam range tertentu selama periode waktu terapi yang panjang, maka perlu dijadwalkan dosis pemeliharaan atau maintenance dose yang tepat. Jika memang diperlukan pencapaian kadar plasma target dengan cepat, maka dapat juga digunakan suatu istilah yaitu loading dose. Silahkan setiap mahasiswa bisa mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing terkait dengan perbedaan dari masing-masing
istilah seperti loading dose, dosis lazim, dosis maksimal, dan juga dosis pemeliharaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke terkait dengan rute pemberian obat. Di sini terdapat beberapa rute pemberian obat yang bisa kita lihat pada tabel. Ya, terdapat rute pemberian obat secara intravena, kemudian secara subkutan, secara intramuskular, dan juga secara oral. Dari masing-masing rute pemberian obat ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki pola absorpsi yang berbeda, dan juga memiliki keuntungan dan juga kelemahan pada masing-masing rute tersebut. Nah, pada keempat rute pemberian tersebut juga memiliki bioavailabilitas yang berbeda, seperti misalnya pada intravena itu memiliki bioavailabilitas yang paling tinggi atau bisa ekuivalensikan dengan nilai F sama dengan 1. Kemudian untuk bioavailabilitas yang paling rendah biasanya akan dimiliki oleh obat dengan rute pemberian secara oral. Kemudian kita masuk ke rute administrasi secara oral. Jadi rute pemberian obat yang paling umum merupakan rute pemberian obat yang diberikan secara oral. Rute ini juga diketahui paling aman, nyaman, dan juga ekonomis jika dibandingkan dengan rute administrasi lainnya. Kelemahannya yaitu pada umumnya rute obat secara oral ini terbatas karena sifat fisika obat tersebut. Kemudian juga dapat mengiritasi mukosa lambung dan juga dapat mendestruksi akibat adanya enzim pencernaan dan juga pH lambung. Selain itu juga kelemahan lainnya adalah irregularitas absorpsi dan dapat dipengaruhi oleh keberadaan makanan dan juga obat-obat lainnya. Nah, pada rute administrasi secara oral ini juga akan melalui adanya first pass metabolism. Di sini yang mengakibatkan bioavailabilitas dari rute pemberian secara oral ini lebih rendah dibandingkan dengan rute pemberian lainnya. Obat-obat yang dapat terdestruksi oleh sekresi lambung biasanya akan dimodifikasi dalam bentuk enteric coating sehingga dapat mencegah disolusi dalam kandungan asam lambung. Silahkan kalian bisa mencari terkait dengan sediaan kontrol rilis dan juga sublingual. Nah, untuk selanjutnya adalah adanya injeksi parenteral. Yang termasuk dalam injeksi parenteral ini seperti misalnya diberikan secara intravena, subkutan, dan juga intramuskular. Nah, injeksi parenteral ini biasanya digunakan untuk penghantaran obat yang berada dalam bentuk aktifnya. Contohnya adalah antibodi monoklonal. Untuk injeksi parenteral, availabilitasnya biasanya lebih cepat dibandingkan untuk rute pemberian secara oral. Kemudian juga lebih ekstensif dan juga dapat diprediksi. Sehingga dosis efektifnya ini bisa lebih akurat dibandingkan dengan rute pemberian secara oral. Rute ini juga cocok untuk pemberian loading dose obat sebelum memulai dosis pemeliharaan secara oral. Untuk pasien emergensi dan juga pasien kondisi tidak sadar akan lebih tepat menggunakan injeksi parenteral. Nah, kelemahan dari injeksi parenteral ini adalah dapat terjadi adanya asepsis dan juga dapat menyebabkan nyeri pada site dari injeksinya. Kalian juga bisa memperdalam materi dengan mempelajari dari berbagai macam referensi seperti yang ditampilkan pada slide berikut dan tidak terbatas pada referensi-referensi lainnya. Ya, demikianlah kita cukupkan pertemuan sesi ketiga perkuliahan ini. Diharapkan mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip farmakologi, yaitu mengenai penentuan dosis dan juga rute pemberian obat. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dosis seperti bioavailabilitas, bioekivalensi, loading dose, dosis lazim, dosis maksimal, dan juga dosis pemeliharaan, serta berbagai macam rute pemberian obat seperti oral, topikal, parenteral, rektal, dan juga inhalasi. Silahkan untuk semua mahasiswa dapat berdiskusi lebih lanjut untuk pendalaman materi ketiga. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki materi tentang toksikologi dan juga detoksifikasi. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi ketiga ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.